Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Siang itu, di sebuah jalan protokol yang ramai, Bribka Doni berdiri di tepi jalan sambil mengawasi kendaraan yang lalu lalang. Ia sedang mencari mangsa untuk ditilang, seperti yang biasa ia lakukan untuk mendapatkan sedikit uang rokok. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang pengendara motor sport berwarna merah yang berhenti di lampu merah. Pengendaranya adalah seorang wanita muda dengan jaket hitam dan helm full face. Dengan percaya diri, Doni melangkah mendekat dan mengetuk helm wanita itu. "Selamat siang, Mbak. Bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya?" Tanyanya dengan senyum yang tampak dibuat-buat. Wanita itu membuka helmnya, menatapnya dengan mata tajam. "Ada masalah apa, Pak?" Tanyanya dengan suara tenang. Doni berdeham. "Anda melanggar, Mbak. Tidak pakai sein waktu berbelok tadi." Wanita itu mengangkat alis. "Saya tadi lurus, Pak. Tidak ada belokan," jawabnya santai. Doni terdiam sesaat, tapi tetap bersikeras. "Tapi tetap harus diperiksa. Bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya?" Tanpa protes, wanita itu menyerahkan dokumen yang diminta. Namun, begitu Doni melihat kartu identitas lain yang terselip di balik SIM wanita itu, ia langsung pucat. Di kartu itu tertera nama Letnan Duasari Anggraini, Kopassus. Jantung Doni berdegup kencang. Tangannya sedikit gemetar saat mengembalikan dokumen itu. "Maaf, Mbak. Maksud saya, Ibu, mungkin tadi saya salah lihat," katanya terbata-bata. Wanita itu tersenyum tipis, memasang kembali helmnya. "Lain kali, jangan asal menilang, Pak. Lebih baik fokus menindak pelanggar yang benar-benar bersalah," katanya sebelum menyalakan motornya dan melaju. Doni hanya bisa berdiri kaku di tempatnya, masih syok karena hampir menilang seorang perwira Kopassus. Sejak hari itu, ia berpikir 2 kali sebelum mencari mangsa di jalan. Bribka Doni masih berdiri di tempat, napasnya sedikit berat. Ia mengusap pelipisnya yang mulai berkeringat, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Astaga, hampir saja," gumamnya pelan. Namun, sebelum ia bisa benar-benar menenangkan diri, dari kejauhan seorang rekan sesama polisi, Bribka Rahmat, datang menghampiri. "Doni, lu kenapa bengong gitu?" tanya Rahmat, menyipitkan mata curiga. "Dapat mangsa gede ya?" Doni menelan ludah. "Gue baru aja hampir ngerjain perwira Kopassus," katanya dengan suara pelan. Rahmat mengerutkan dahi. "Hah? Serius lo? Kopassus?" Doni mengangguk. "Letnan 2? Gila Rahmat, gue kira cuma pengendara biasa. Untung gue gak maksa minta uang damai. Kalau enggak, bisa-bisa besok gue nongkrong di ruang propam." Rahmat tertawa kecil, tapi ada nada khawatir di suaranya. "Lo beruntung, Don. Kalau dia lapor, bisa habis kita semua. Udahlah, mulai sekarang mending kerja bener aja." Doni hanya menghela napas panjang. Ia melirik ke arah jalan tempat wanita itu menghilang. Ada perasaan lega, tapi juga ketakutan yang masih tersisa. Di dalam hati, Doni berjanji, ini adalah terakhir kalinya ia mencoba mencari mangsa yang salah. Namun, apakah ia benar-benar akan berubah? Atau suatu hari, ia akan kembali ke kebiasaannya yang lama? Hanya waktu yang bisa menjawab. Setelah pertemuan dengan Mayor Ardi, Bribka Doni benar-benar merasa tertekan. Setiap kali bertugas, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang ancaman yang baru saja diterimanya. Ia merasa seperti sedang diawasi dari jauh, seolah setiap gerak-geriknya masih dalam pantauan Kopassus. "Rahmat, gue nggak bisa gini terus. Setiap kali ada pengendara motor sport merah lewat, jantung gue hampir copot," keluh Doni saat mereka bertugas di persimpangan.
Rahmat hanya tertawa. "Ya, lo cari masalah sendiri, Don. Udah sih, kerja bener aja mulai sekarang. Lagian, siapa tahu itu peringatan terakhir dari mereka." Doni mengangguk pelan. "Iya, harusnya sih gitu," gumamnya. Namun, firasatnya berkata lain. Doni mulai berusaha bekerja lebih jujur. Ia tidak lagi mencari mangsa untuk ditilang sembarangan, tapi tetap saja perasaan gelisah tidak hilang. Suatu malam, saat Doni hendak pulang setelah dinas, ia merasa ada mobil hitam yang mengikutinya. Mobil itu selalu berada beberapa meter di belakangnya. Tidak pernah menyalip, tetapi juga tidak terlalu jauh. "Ah, jangan-jangan ini orang-orang Kopassus lagi," pikir Doni. Keringat dingin mulai muncul di lehernya. Ia mencoba mempercepat laju motornya, belok ke gang kecil untuk melihat apakah mobil itu masih mengikutinya. Namun, begitu ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, mobil itu menghilang. Doni menelan ludah. Gila, ini cuma perasaan gua atau mereka beneran masih ngawasin gua? Ia mempercepat laju motornya, ingin segera sampai rumah. Namun, ketika ia tiba di depan rumahnya dan hendak membuka pagar, ia merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Ia menoleh, di seberang jalan ada seorang pria berbadan tegap berdiri diam, mengenakan jaket hitam dan topi. Doni terpaku di tempat. Pria itu menatapnya selama beberapa detik, lalu tanpa berkata apa-apa, naik ke motor dan pergi begitu saja. "Ya Tuhan, ini apaan lagi?" gumam Doni. Kini benar-benar yakin bahwa dirinya belum sepenuhnya lepas dari masalah ini. Malam itu, Bribka Doni tidak bisa tidur. Bayangan pria misterius yang mengawasinya di depan rumah terus menghantui pikirannya. Ini pasti orang Kopassus. Tapi kenapa mereka masih ngikutin gua? Bukannya udah kelar? Gumamnya sambil menatap langit-langit kamar. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin saja pria itu hanya orang biasa. Mungkin hanya kebetulan. Tapi firasatnya berkata lain. Keesokan harinya, saat Doni tiba di kantor polisi, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di loker pribadinya, ada sebuah amplop hitam tanpa nama. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang rapi namun tegas. "Jangan ulangi kesalahanmu. Kami selalu mengawasi." Doni merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia langsung menoleh ke sekeliling, mencari siapa yang mungkin telah menaruh surat itu. Namun, tidak ada yang terlihat mencurigakan. Rahmat yang baru saja tiba melihat wajah Doni yang pucat. "Kenapa lo? Mukanya kayak habis lihat hantu." Tanpa berkata apa-apa, Doni menyodorkan surat itu. Rahmat membacanya, lalu menghela napas panjang. "Gila, Don. Ini beneran serem. Lo yakin ini dari mereka? Kalau bukan dari mereka, dari siapa lagi?" jawab Doni lirih. Rahmat menggaruk kepalanya. "Mungkin mereka masih ngetes lo, mau lihat lo beneran kapok atau enggak." Doni menggeleng. "Gua udah kapok, sumpah. Gua nggak bakal main-main lagi. Tapi kalau mereka terus begini, gua bisa stres, Rahmat." Bribka Doni menatap peluru itu dengan napas tersengal. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ini serius. Ia segera mengambil peluru itu dan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Ia mencoba berpikir jernih, tapi otaknya justru dipenuhi ketakutan. Kenapa mereka ngelakuin ini? Gue udah nggak macam-macam lagi, tapi kenapa kayaknya gue masih jadi target? Doni tak bisa tidur semalaman. Ia hanya duduk di ruang tamu, sesekali melirik keluar jendela. Namun, malam itu tetap sunyi. Tapi satu hal yang pasti, ada yang sedang mengawasinya. Pagi harinya, Doni tidak tahan lagi. Ia harus mencari tahu siapa yang mengirim ancaman ini. Maka, saat tiba di kantor polisi, ia langsung menemui atasannya, Kompol Agus. "Pak, saya mau lapor. Ada yang meneror saya," katanya dengan wajah serius. Kompol Agus mengangkat alis. "Teror? Maksudnya gimana?" Doni lalu menceritakan semua kejadian, mulai dari pertemuannya dengan Letnan Sari,
ancaman dari Mayor Ardi, sampai surat misterius dan peluru yang ditemukan di depan rumahnya tadi malam. Kompol Agus menyimak dengan ekspresi serius. Setelah Doni selesai, sang atasan menghela napas panjang. "Doni, saya udah lama di kepolisian dan saya tahu kalau orang-orang Kopassus nggak akan buang waktu untuk isengin polisi kecil kayak kamu," katanya. Doni terkejut. "Maksud Bapak?" Kompol Agus menyilangkan tangan. "Kalau mereka mau menghukum kamu, mereka bakal langsung laporin kamu ke Propam. Ancaman kayak gini bukan gaya mereka. Saya rasa ada orang lain yang mencoba main di belakang ini." Doni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Tunggu, jadi ini bukan dari mereka?" Kompol Agus menggeleng. "Saya nggak bisa pastiin, tapi firasat saya bilang ini kerjaan pihak lain yang mau manfaatin situasi. Bisa jadi ada oknum yang nggak suka sama kamu, atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik ini." Doni merasakan perutnya melilit. Jika ini bukan dari Kopassus, lalu siapa yang menerornya? Siang itu, Doni duduk di ruangannya sambil mencoba menghubungkan semua kejadian. Ia merasa seperti ada kepingan puzzle yang belum tersusun dengan benar. Rahmat masuk dan melihat wajah Doni yang tegang. "Gimana? Lo udah cerita ke Pak Agus?" Doni mengangguk. Dan dia bilang, "Bisa jadi ini bukan Kopassus yang ngelakuin." Rahmat mengerutkan dahi. "Loh? Kalau bukan mereka, terus siapa?" Doni menghela napas. "Itu yang lagi gue coba cari tahu. Dan kalau feeling gue nggak salah, ini ada hubungannya sama kejadian sebelum gue ketemu Letnan Sari." Rahmat menatapnya penasaran. "Maksud lo?" Doni menatap sahabatnya dengan serius. "Gue inget, beberapa hari sebelum kejadian tilang itu, gue sempat main sama beberapa orang di jalan." Rahmat mengangkat alis. "Main gimana?" Doni menelan ludah. "Ada seorang pria yang gue tilang, tapi dia nggak mau damai. Gue kira dia cuma orang biasa, jadi gue paksa dia bayar. Dia akhirnya ngalah. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang sesuatu." Rahmat menyipitkan mata. "Bilang apa?" Doni mencoba mengingat. "Dia bilang, 'Lo bakal nyesel bang. Hati-hati di jalan.'" Rahmat langsung duduk tegak. "Gila Don, lo yakin ini orang yang sama?" Doni menggeleng. "Gua nggak tahu. Tapi kalau bukan Kopassus yang neror gua, berarti ada pihak lain yang punya dendam sama gua. Dan kalau itu benar, gua dalam masalah besar."